pagi hari yang cerah, kami melakukan sebuah penelitian sosiologi mengenai kearifan lokal. Di sini kami berangkat dengan 4 kawan saya, yaitu Andrin, Raisa, Rio, dan Triatmoko. Ada satu orang lagi yaitu Dara, namun dia sedang merasakan pahitnya rasa sakit, yaitu demam. Di sini kami akan meneliti satu tempat pariwisata yaitu Curug Ciwideng di Tanjung Wangi. Dan di sini kami melakukan sebuah perjalanan dengan alat transportasi mobil, dan di dalam mobil kami bercerita bersama dan bersukaria. Tidak lama kemudian, mobil pun jalan dan kami langsung berjalan ke tempat tujuan. Dengan melewati tulisan "Selamat Jalan", itu tandanya kami telah keluar dari perbatasan Kota Subang. Oke, assalamualaikum teman-teman, kawan-kawan. Berarti di sini sekarang kita akan mengerjakan salah satu tugas sosiologi penelitian, yaitu tentang kearifan lokal. Jadi perlu penting. Jalan demi jalan kita lewati, hingga akhirnya perjalanan pun sampai ke tempat tujuan, yaitu di Curug Ciwideng, Tanjung Wangi. Dan di sini kami meminta info mengenai curug ini ke salah satu penjaga yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah berada di tempat wisatanya. Saya Triatmoko Windu Pulungan dari kelompok 1, dan ini Andri. Saya Andrian Agustian dari kelompok 1. Nah, kami sekarang sudah bersama salah satu pengelola tempat wisata ini dengan nama apa? Sebut saja Uwi. Nah, sekarang dengan Uwi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Uwi. Yang pertama, di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai pengelola tiketing sama makan karyawan. Itu tugas saya di sini. Sebagai tiketing, dan kalau boleh tahu, kan ini namanya Curug Ciwideng. Ya. Tahu nggak ini kenapa namanya Curug Ciwideng? Karena di daerah sini memang tempat ini dari dulu namanya Ciwideng. Kalau kata kuncinya di sini itu Ciwideng itu singkatan dari ngawit-wit tuluy ngedeng, yaitu kalau udah ketangkep sama makhluk astral yang ada di sini langsung meninggal. Jadi nggak bisa disembuhin lagi. Konon ceritanya seperti itu. Jadi itu sudah asalnya dari sini. Memang asalnya dari sini. Lalu pertanyaan ketiga, kira-kira ini tuh kapan ya didirikannya? Kurang lebih 3 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 25 Agustus. Oh, berarti udah lumayan lama ya? Betul. Nah, kira-kira Bapak tahu nggak? Kan ini wisatanya lumayan besar. Ya. Ada tahu nggak kira-kira alasannya kenapa dibuatnya di sini? Kenapa bentuknya kolam renang gitu? Karena ini dulunya bekas tambang pasir. Ya. Bekas tambang pasir, lalu oleh yang mempunyai tempat ini dikelola menjadi wisata. Tadinya mau wisata pemancingan dan pertambakan ikan. Tetapi setelah dipikirkan kembali, lebih baik menjadi wisata kolam renang, dan akhirnya terbukti bisa hingga sebesar ini. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira waktu pertama kali Bu membuat tempat wisata ini sekitar 3 tahun yang lalu kan, kira-kira ada penolakan nggak dari masyarakat sekitar atau apa gitu? Atau memang didukung sama masyarakat? Sejauh ini belum ada penolakan apapun, bahkan kami didukung karena untuk wisata sekitar sini itu kan mempunyai jarak yang cukup jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya. Jadi ini salah satu alternatif yang paling mudah untuk masyarakat, baik masyarakat di sekitar sini ataupun masyarakat di luar sekitar di sini. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau sebenarnya ini lumayan mendukung masyarakat ya, karena tempat wisatanya baru, terus tempatnya juga
nggak bisa dibilang nggak, jadi masyarakat nggak perlu terlalu jauh untuk ke tempat wisata yang bagus. Betul, seperti itu. Tepat sekali. Kira-kira sebulan berapa pengunjung yang datang ke sini? Jika selalu ramai, untuk rasio 1 bulan itu bisa sampai 500 hingga 700 pengunjung untuk 1 bulan. Jika dihitungnya sepi, paling banyak hanya 200 hingga 400. Kira-kira penghasilan yang didapat per bulan berapa? Untuk per bulan ya, per bulan itu kurang lebih 10 jutaan mungkin, karena di sini harga tiketnya masih murah, masih 10.000 saja per orangnya. 10.000 itu bisa akses ke semua, baik kolam ataupun berfotoria di sekitar sini. Nah. Harapan untuk usaha di Ciwidey ke depannya seperti apa? Ya, untuk harapannya semoga fasilitasnya lebih ditambah, terus banyak juga pengunjung, karena dengan semakin besarnya wisata ini, maka masyarakat pun serasa didukungnya karena apa? Karena banyak juga masyarakat yang ikut berusaha di sini, ikut menggantungkan hidupnya dengan berwirausaha di sini. Nah, kira-kira seperti itu wawancara kami bersama salah satu pengelola di tempat wisata Curug Ciwidey. Tadi bisa disimpulkan kalau sebetulnya ini mendapat dukungan malah menjadi masyarakat, lalu karena tempatnya yang nggak terlalu jauh, dan tadi ada beberapa harapan semoga ini bisa terus berkembang, bisa terus maju untuk sebagai tempat wisata, dan terima kasih atas waktunya. Nah, itulah salah satu info dari penjaga tiket Curug Ciwidey. Dan kami pun mulai berjalan menyusuri beberapa tempat yang berada di Curug Ciwidey. Di Curug Ciwidey ini kami tidak hanya melihat curugnya saja, melainkan kami melihat beberapa kolam renang yang terdapat di Curug Ciwidey. Nah, di sini kolam renangnya bisa kita lihat, kolam renang di sini cukup pendek ya. Jadi kolam renang di sini sepertinya hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Dan jika kita lihat di sana ada serodotan cukup tinggi, namun sepertinya aman untuk anak-anak. Dan ya, kolam renangnya tidak hanya terbatas ada di sini, di sana juga ada kolam renang yang cukup dalam, bisa digunakan bagi orang-orang dewasa maupun remaja. Kemudian kami melihat ada beberapa kolam renang yang dikhususkan untuk dewasa. Kami pun berjalan ke arah sana dan mencoba untuk berenang di dalam kolam renang tersebut. Setelah kami berenang, kami pun berjalan kembali melihat beberapa tempat, yaitu salah satunya pesawahan yang berada di Curug Ciwidey. Jadi gimana, Drin? Mantap. Tentang curugnya, kolam renangnya ada 2 dan berbagai macam pariwisata. Apakah worth it dikunjungi sama Ayang? Cocok. Emang bisa. Gitu. Caca gimana, Ca? Bagus. Dan harus kesini ya? Wajib. Enak. Tiketnya murah, senyum, banyak ada sama-sama. Oh iya, benar. Dan mau satu tiket 10.000 bisa berbagai macam wisata. Komen. Kamu suka tiket? Dia kan di
tempat wisatanya sangat menarik karena dekat dengan pusat kota, lalu juga ekosistemnya masih terjaga, dan kolam renang, ada juga curug. Di sini cukup menarik untuk dikunjungi bersama dengan anak-anak. Oke, terus Udah aja paling dari dia. nah itulah Curug Ciwideng yang kami review. Ada beberapa tempatnya dalam Curug Ciwideng, yaitu ada curugnya, terdapat ada kolamnya, dan termasuk pesawahannya pun ada. Dan pariwisata tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat dan sekitarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sosiologi.